kemudian itu ada bambu. Notabene itu tidak pernah diperiksa sebetulnya. Memang itu ada hasil dari scientific crime investigation, alias tidak ada sidik jari atau DNA dari masing-masing tersangka itu untuk membuktikan bahwa alat bukti kejahatan itu adalah milik mereka. Dan proses penyitaannya sendiri memang benar-benar diragukan, karena kayak batu sendiri itu disita dari Sudirman, yang notabene sampai sekarang Sudirman tidak pernah diperiksa karena nggak pernah dilihat di TV juga, karena memang dia ada keterbelakangan, ya mungkin nggak normal lah dari segi intelijensianya dia. Makin tebal lah ketidakpercayaan terhadap hasil putusan yang sudah inkrah, maka kejanggalannya semakin lama semakin terkuak. Sebetulnya ada yang tidak pas atau tidak beres dalam penetapan putusan yang sudah inkrah tersebut. Itu begini, ketika yang namanya Dede, kan ada 3 saksi kunci di sini sana ya, saksi kuncinya ada 3. Yang pertama itu pelapor sendiri, Ibtu Rudiana. Yang kedua adalah AM. Yang ketiga itu Dede, temannya AM, tukang cuci mobil juga ya di tempat steam itu. Dede barusan bisa kita lihat dia mencabut keterangannya, dan dia memang karena dia terbayang-bayang merasa bersalah, kemudian dia bilang, saya nggak tahu sebetulnya itu kejadiannya gimana, tapi saya dipaksa. Nah, tapi ini yang lucu, dipaksanya orang yang cakap hukum untuk memberikan keterangan palsu, ini sangat menarik ya. Sebetulnya itu harus, nah makanya yang pihak yang mendalilkan ini, grupnya Pak Deddy Mulyadi dan grupnya Bang Oto, mereka mesti mempertahankan dalilnya, karena si Dede ini nggak gampang aja mencabut aja, karena keterangan dia itu sudah dipakai untuk menghukum orang. 7 orang itu sudah dihukum seumur hidup loh. Ini kalau memang benar terjadi bahwa dia ini tidak melihat langsung karena dia cuma diarahkan oleh Ibtu Rudiana, dugaannya ya, ini fatal sekali. Nah, dari sini kan kayak jadi hukum di tempat kita kan dipertanyakan ya Bang. Jadi kalau ada yang nggak salah tapi tetap dicecer gitu, dipaksa untuk mengaku bersalah, ini gimana sih Bang dari tanggapan Abang sebagai kuasa hukum sendiri? Ya itulah, kalau namanya memperoleh keterangan atau memperoleh alat bukti ya, tapi dengan cara yang salah, unprosedural, makanya kemarin sudah dibuktikan di sidangnya Peggy, tersangkanya digugurkan karena cara menetapkan tersangkanya tidak prosedural, salah. Nah, begitu juga ketika ini ditemukan bahwa memang seluruh keterangannya yang dipakai untuk menghukum orang ini adalah benar-benar kebohongan, mau nggak mau perkara ini, putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap wajib dieksaminasi oleh Mahkamah Agung. Karena kenapa? Masyarakat atau netizen ataupun rakyat Indonesia menghendaki bahwa yang tidak bersalah harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maupun hukuman yang sudah mereka jalani itu harus dihentikan. Nah, untuk sampai ke proses ke Mahkamah Agung itu butuh waktu yang cukup lama atau melewati proses-proses lagi itu gimana Bang? Ya, kalau untuk putusan sendiri dari tingkat pertama sampai banding sampai kasasi, saya juga heran ya, dari tahun 2016 itu benar-benar tidak bergeming. Mereka sangat yakin sekali 11 orang itu adalah yang melakukan pembunuhan berencana dan pemerkosaan. Bisa dibayangkan, berarti harus hakul yakin itu. Alat buktinya harus benar-benar tidak dapat dibantah lagi, alias lebih terang daripada cahaya. Tapi apa yang kita lihat akhir-akhir ini, semua rontok satu demi satu. Akibatnya masyarakat makin sangat tidak percaya lagi dengan proses hukum, dengan proses yang ada di pengadilan. Tapi alhamdulillah ada Hakim Eman Sulaiman, kemudian ada Kejati Jabar, Jawa Barat, yang dengan tegas bilang ini
Tidak cukup menjadikan dia tersangka, tidak cukup ini ada pidananya. Makanya disitulah terkuat dengan terang benderang bahwa ada masalah besar di putusan hukuman seumur hidup perkara Eki sama Vina ini. Tapi nanti yang menyelidiki ya bang, pihak kepolisian yang menyelidiki kasusnya 2016 itu bakalan diproses lagi nggak sih, kalau misalkan itu bakal dihukum nggak juga, kan dia kan juga salah satu jajaran kepolisian juga tuh yang. Iya, makanya kita tunggu ya, karena kemarin yang jelas Pak Kapolri yang saya hormati Jenderal Listio Sigit dengan tegas, walaupun beberapa kali sebelum putusan Eki dikoreksi sama Kadif Humas ya Bang Sandi, ya akibatnya ya sekarang kan nggak berani lagi nih komentar lagi kan Bang Sandinya, kembali ke Pak Listio Sigit Kapolri, dia bilang harus usut tuntas permasalahan kejanggalan ini karena memang ini tamparan buruk bagi pihak kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Kembalikan kepercayaan ke institusi polisi supaya tidak ada lagi fitnah-fitnah yang liar. Satu lagi bang, nih gara-gara itu kan Hakim Eman Sulaiman dilaporin sama salah satu itulah, gimana bang? Ya, menurut saya kalau ada salah satu pengacara, ya walaupun itu saya kenal juga ya, dia melaporkan, menurut saya dia nggak berdasar lah. Karena mungkin cari sensasi saja, tapi nggak apa-apa, itu hak dia sebagai warga negara untuk melaporkan. Tapi, nah, ada tapinya, harus diingat, dia punya legal standing nggak untuk melaporkan? Karena kalau dia nggak punya legal standing, ya mohon maaf, ini dagelan nggak lucu itu.